Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kufur, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa dipertemukan pada pertemuan yang ke-7 apa ke-6 di semester 2 ini, itu tentang membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Pada semester ini menitik beratkan pada Abbasiyah. Minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang Abbasiyah, itu mulai dari lahirnya, terus perkembangannya, kemudian fase-fase kekuasaannya. Setelah fase-fase kekuasaan ini dijelaskan, otomatis yang nanti atau yang sekarang kita akan jelaskan itu tentang masa kejayaan. Setiap dinasti itu ada masa kejayaannya, ada masa keruntuhannya, dan yang lainnya. Pasti ada kejayaan, walaupun mungkin berkisar antara 5 tahun atau 10 tahun atau lebih. Pokoknya ada masa-masa dia naik daun. Ini sama dengan halnya di kehidupan nyata. Ada kalanya kita sedang naik daun, ada kalanya kita sedang merintis. Itu berarti otomatis ketika merintis itu ada fase-fasenya. Kemudian setelah merintis ini mengalami sedikit demi sedikit kemajuan, akhirnya berada di puncak kejayaan dalam segala hal. Kemudian ketika di masa kejayaannya ini kita tidak bisa mengontrol, otomatis lambat laun akan hancur sesuatu atau yang kita bisnis atau sesuatu yang kita mulai. Sama dengan halnya dinasti Umayyah, sama dirintis oleh yang namanya Muawiyah, terus sedikit demi sedikit kemudian ada kejayaan dari beberapa khalifah ini, akhirnya hancur. Abbasiyah juga sama, ketika Muhammad bin Ali mulai merintis, terus dari gerakan bawah tanah dengan propagandanya, kemudian berkembang munculnya Abu Muslim Al-Qusairi Abu Muslim Al-Khurasan, terus muncul juga yang namanya Abu Abbas As-Saffah, Ja'far Al-Mansur. Akhirnya berdirilah, ketika Umayyah hancur, berdirilah yang namanya dinasti Abbasiyah. Pada waktu itu Abu Abbas sebagai khalifah pertamanya. Dari Abu Abbas ini terus melakukan perkembangan, akhirnya Abbasiyah ada di puncak kejayaan. Sekarang masa kejayaan dinasti Umayyah. Ini masa kejayaannya ini meliputi bidang pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini itu umat Islam itu benar-benar berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan pembangunan atau kebudayaan ini pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini banyak sekali naskah atau artefak atau karangan orang-orang Yunani, orang-orang Persia, orang-orang Romawi berusaha, orang Arab atau berusaha sama dinasti Abbasiyah ini untuk diterjemahkan
untuk dibukukan, untuk diserap ilmu pengetahuannya yang nanti akan menimbulkan atau memunculkan yang namanya berbagai macam ilmu dari semacam artefak atau kertas-kertas yang ada di dalam pada masa atau pada suatu kerajaan yaitu Yunani atau Persia dan Romawi. Ketika di kalangan Timur Tengahnya ini dan kalangan Timur Tengah di Afrikanya ini nanti akan ada yang namanya naskah-naskah dari Mesopotamia, terus Mesir, itu juga tidak luput dari perhatian orang-orang Islam pada masa Abbasiyah. Pokoknya ilmu pengetahuan benar-benar digali, muncul ke permukaan pada saat masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dipengaruhi oleh dua faktor ini. Yang pertama, asimilasi bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian yang kedua itu gerakan penerjemah atau adanya gerakan penerjemah. Ini dua gerakan ini atau dua faktor ini yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Arab pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita bahas tentang asimilasi bangsa Arab dan non-Arab. Asimilasi ini pembauran antara Arab dan non-Arab, terus tidak ada lagi ciri atau tidak ada lagi karakter atau suku yang dibawa pada masa ini. Pokoknya campur, baik itu non-Arab, Arab, pokoknya sama. Ini pada saat dinasti Abbasiyah. Jadi ketika dinasti Umayyah masih ada perbedaan antara mawali, antara non-Arab sama Arab, dibedakan. Makanya ilmu pengetahuan kurang begitu berkembang. Tapi ketika dinasti Abbasiyah ini tidak ada perbedaan, baur jadi satu, jadi sebuah wadah. Ini di sini tuh banyak sekali yang namanya Arab dan non-Arab kumpul jadi satu, tidak ada lagi perbedaan, membaur, asimilasi. Ketika terjadi asimilasi ini, maka antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling bekerja sama, akhirnya pengetahuan muncul, sering banyak diskusi dan yang lainnya. Dari asimilasi ini maksudnya nanti itu ada saham pengetahuan yang muncul dari pengaruh, karena pada fase pertama itu yang namanya pengaruh Persia. Jadi Persia ini banyak memberikan jasa dan perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu filsafat dan sastra. Ini yang muncul atau yang dibawa oleh yang namanya Persia. Orang-orang Persia itu memberikan ilmu pengetahuannya, memberikan apa yang mereka ketahui, baik itu mengenai filsafat dan astronomi, dia munculkan keluar, kemudian digabung dengan orang-orang Arab, akhirnya lebih mempertajam yang namanya filsafat dan astronomi. Ini pengaruh dari Persia. Kemudian pengaruhnya dari Yunani ini banyak sekali ilmu-ilmu yang keluar juga, terutama dalam segi ilmu filsafat. Kemudian dari India juga ada lagi dari India. Karena apa? Karena tadi perluasan wilayah itu sudah sampai Indus atau India. Jadi dari India juga keluar yang namanya
ilmu kedokteran dan ilmu matematika serta astronomi ya. Seperti ketika di Persia ini, yang muncul dari Persia ini tadi filsafat dan sastra, kemudian dari India kedokteran, matematika dan astronomi, kemudian dari Yunani muncul yang namanya falsafah atau filosof ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya juga muncul dari negara Yunani. Jadi dari asimilasi ini, karena tidak membedakan satu dengan yang lainnya, akhirnya bangsa-bangsa Yunani yang mempunyai pengetahuan filsafat hanya dikeluarkan. Cina atau India dikeluarkan, Persia dikeluarkan, akhirnya marak, akhirnya lebih berkembanglah ilmu-ilmu tersebut. Ini karena ada asimilasi bangsa Arab dan non Arab, ada pembauran, ada berbaurnya antara bangsa Arab dan non Arab. Kemudian ada gerakan yang namanya penerjemah, ada keinginan untuk menerjemah hasil-hasil karya orang lain atau hasil-hasil karya orang-orang zaman dulu. Ada gerakan untuk ingin mengetahui apa sih isinya dari kertas-kertas atau artefak-artefak yang telah ditinggalkan atau merupakan peninggalan bangsa-bangsa baik Romawi dan Persia atau bangsa yang lainnya. Gerakan penerjemah ini dimulai atau dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu fase dari mulai Khalifah Al-Mansur sampai Khalifah Harun ar-Rasyid. Dari fase pertama ini banyak sekali karya-karya yang diterjemahkan, itu khususnya dalam hal astronomi dan mantik. Terus ketika melanjut pada fase kedua ini ada atau dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Ini pada fase sampai tahun 300 Hijriah ini ada yang namanya fase kedua. Ini karya-karya yang sering diterjemahkan atau banyak diterjemahkan itu karya-karya yang bersifat filsafat dan kedokteran. Jadi kedokteran ini muncul pada masa Al-Ma'mun, keluar yang namanya kedokteran. Ketika astronomi dan mantik itu ada di masa Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Karena di Harun ar-Rasyid itu ada yang namanya terkenal seorang yang jago berkata-kata, jago mantik, yaitu Abu Nawas katanya di cerita ini. Jadi mantik ini benar-benar kental, benar-benar benar-benar terpahami oleh orang-orang atau orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, itu menerjemahkan yang namanya mantik dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya muncul yang namanya Abu Nawas. Itu dia terkenal dengan kecerdasan atau kemantikannya, membalikkan kata. Kemudian fase ketiga ini itu setelah tahun 300 Hijriah. Ketika pada saat itu ditemukanlah yang namanya kertas, kemudian penerjemah atau karya yang diterjemah itu begitu tambah luas, tidak hanya mencakup kedokteran, matematika ada, astronomi ada, dan lain-lainnya juga muncul karena nanti bisa dibukukan atau karena nanti bisa yang namanya dibukukan, didokumentasikan karena sudah muncul yang namanya kertas. Ini gerakan penerjemah. Kemudian kejayaan itu dalam bidang agama, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam
bidang agama juga pada masa antara Mansur atau Al-Mansur terus Harun Ar-Rasyid sampai Al-Ma'mun ini dalam bidang agama juga banyak atau muncul pemikiran-pemikiran yang nantinya akan melahirkan yang namanya tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini sangat lekat dengan yang namanya umat Islam, sumber dari segala sumber yang dimiliki oleh umat Islam. Akhirnya munculnya yang namanya ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi muncul yang namanya tafsir Al-Quran menjadi dua tafsir, yaitu tafsir bi al-Ma'sur Batur sama tafsir bi ar-Ra'i. Al-Ma'sur ini berarti mentafsirkan Al-Quran, mengkaji makna Al-Quran ini dengan didasari oleh hadis dan kaul sahabat. Nanti ada sahabat yang menceritakan bahwa maksud ayat ini adalah begini. Jadi ulama-ulama ini menjelaskan ayat ini sesuai dengan perkataan ulama atau sesuai dengan perkataan Nabi. Ini yang dinamakan tafsir bi al-ma'thur. Kemudian tafsir bi ar-ra'i. Ini tafsir bi ar-ra'i ini berarti tafsir yang mengedepankan yang namanya pemikiran atau pendapat ulama tersebut. Pendapat ulamanya juga enggak benar-benar dia dari dirinya sendiri, tapi ada kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang benar-benar sudah dipahami oleh dia. Dia sudah mengenal hadis, sudah menghafal hadis, kemudian dia ahli lughah, ahli mantik, ahli balaghah dan yang lainnya. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa maksud ayat tersebut adalah ini. Jadi dengan pendapat dia, dengan didasari oleh pengetahuan yang dia miliki, baik itu berupa hadis atau dia hafal hadis, kemudian hafal otomatis hafal Al-Quran, terus hafal yang lain-lainnya, ahli balaghah, ahli nahwu, ahli shorof, ahli mantik dan ahli yang lain-lainnya. Jadi enggak melulu tafsir bi ar-ra'i ini sekehendak pikiran orang tersebut, tapi ada dasar-dasarnya yang dia miliki. Ini tafsir bi ar-ra'i. Jadi tafsir ini berarti metode rasional yang lebih banyak bertumbuh pada pendapat atau pemikiran daripada hadis dan tadi kaul sahabat. Jadi tafsir ini dia mengedepankan pikiran pikiran penerjemah atau penafsir tersebut daripada berpedoman pada al-maksur. Cuman pedoman al-maksur itu masih dipakai, cuman ada semacam nanti dikiaskan atau pokoknya apa namanya, tidak al-maksur ini tidak benar-benar tampak dari tafsir tersebut, tapi sebenarnya ar-ra'i ini sumbernya juga dari al-maksur sama kaul sahabat, cuman dikembangkan oleh orang atau si penerjemah atau si penafsir tersebut. Ini yang namanya tafsir bir ar-ra'i. Dan tafsir ar-ra'i ini dipengaruhi oleh yang namanya filsafat, yang nantinya tafsir atau ar-ra'i ini atau rasional ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya ilmu fikih. Kemudian ada perkembangan logika yang nantinya muncul yang namanya lanjut atau ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perkembangan peradaban dan tokoh-tokoh. Ini membahas tentang kemajuan dalam bidang ilmu ini. Ada 3 kemajuan. Yang pertama dalam hal tafsir dan al-hadis, ini banyak sekali
sekali kemajuan. Kemudian yang seterusnya ada yang namanya ilmu agama, yang seterusnya lagi adanya ilmu pengetahuan yang lainnya atau ilmu pengetahuan selain ilmu tadi tafsir agama dan yang lainnya. Jadi nanti ada ilmu-ilmu pengetahuan yang non agama atau ilmu-ilmu yang nanti akan muncul semacam ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu astronomi, ilmu pasti, atau ilmu matematika nanti muncul. Ini tokoh-tokohnya akan dibahas atau beserta dengan tokoh-tokohnya, tapi nanti pertemuan yang akan datang. Oke, Ustaz cukupkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.